Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita di bulan puasa, di bulan Ramadan adalah berpuasa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Jadi wajib puasanya itu jumlah hari yang sudah ditentukan. Bisa 29, bisa 30. Ya. Nah, kemudian Allah katakan, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin." Maka siapa saja di antara kalian itu sakit atau dalam bepergian, fa iddatu min ayamin ukhra. Lalu kok dia tidak berpuasa karena sakit atau bepergian itu, musafir itu, maka wajib mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin, dan atas orang-orang yang tidak kuasa mengerjakannya, maka dia wajib membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang berbuat baik, maka itu kebaikan baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa adalah lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian timbul pertanyaan, siapakah yang masuk kategori wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin? Dan atas orang-orang yang tidak kuasa, maka dia boleh membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, apakah para pekerja berat seperti buruh bangunan, ya, buruh pembangunan jalan, orang yang kerja di pelabuhan, Bapak Ibu, misalnya kerja batu bara atau apa, atau pemecah batu, ya, dia tidak bisa bekerja kalau misalnya dia puasa. Nah, apakah yang demikian ini boleh dia tidak berpuasa Ramadan? Kemudian dibolehkan dia membayar fidyah saja? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang para pekerja berat, kuli bangunan dan lain sebagainya, tukang becak misalnya. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Yaitu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama itu mayoritas ulama. Bahwa pekerja berat itu tetap wajib sahur dan berniat puasa pada malam hari. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau Bapak ya sebagai orang yang wajib mencari nafkah ini, itu pekerja berat, ya, kuli bangunan atau tukang becak, maka tetap wajib bermakan sahur, berniat puasa pada malam hari. Lalu melaksanakan puasa sekuat tenaganya, sekuat kemampuannya. Jika ternyata di tengah-tengah puasanya itu kemudian mereka merasakan haus yang sangat, lapar yang hebat, yang dikhawatirkan terjadi doror, bahaya kalau dilanjutkan atas diri mereka, dia merasakan itu, maka baru boleh dia tidak berpuasa. Dan mereka ini wajib mengqadha di hari yang lain. Disamakan statusnya dengan orang yang sakit. Jadi, faman kana minkum maridun, maka siapa saja di antara kalian yang sakit, au 'ala syafarin, atau dia bepergian. Ini disamakan dengan sakit. Ya. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu, faman kana minkum maridun au 'ala syafarin fa iddatu min ayamin ukhra. Jadi siapa saja di antara kalian yang sakit atau dia bepergian, kemudian tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha pada hari yang lain, tentu di luar Ramadan, ya, sampai sebelum Ramadan berikutnya, itu sejumlah hari yang ditinggalkan.
Bahkan jika terjadinya doror itu sudah menjadi kepastian, bukan sekedar dugaan, maka orang itu wajib berbuka. Tetapi dia wajib mengganti di hari yang lain. Nah, jadi ini pendapat jumhur ulama. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, secara umum pekerja berat itu oleh jumhur ulama digolongkan mukallaf, yaitu orang yang tetap kena beban hukum, wajib berpuasa. Karena tidak ada dalil syar'i khusus yang memberikan rukhsah, yaitu keringanan kepada mereka, kecuali terjadi doror. Itu. Nah, pendapat ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh, di mana beliau menisbahkan, Syekh Wahbah Zuhaili menisbahkan ini pendapat jumhur ulama, yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sesuai penjelasan yaitu Imam Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitabnya Kasyaful Qina, juz 2 halaman 361, dan juga Ghoyatul Muntaha juz 1 halaman 323. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili ini bisa dilihat di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh juz yang ketiga halaman 79. Nah, Bapak Ibu, ulama kontemporer yang berpendapat sependapat dengan ini misalnya adalah yaitu Syekh Soleh Al-Fauzan, kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani, dan juga Syekh Utsaimin. Nah, ini ulama-ulama kontemporer sekarang. Nah, itu pendapat yang pertama, dan itu pendapat jumhur. Sedangkan yang kedua, pendapat yang kedua sebagian ulama, bahwa pekerja berat boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah selama mereka tidak mampu berpuasa dan tidak berkesempatan untuk mengqadha puasanya. Jika mereka berkesempatan mengqadha, mereka boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadha. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah, seperti penulis kitab Hasyiah Ibnu Abidin dalam juz 2 halaman 420. Nah, ulama kontemporer yang berpendapat demikian adalah di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Halal dan Haram. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, maka ya secara umum pekerja berat itu disamakan dengan laki-laki atau perempuan tua oleh ulama yang pendapat kedua ini, atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi disamakan dengan laki-laki atau perempuan tua ya, yang tidak mungkin muda lagi ya, atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang tak mampu lagi berpuasa dan dicukupkan dengan fidyah. Nah, mereka berpendapat bahwa rukhsah sesuai firman Allah SWT ya, yaitu wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah untuk memberi makan orang miskin. Nah, ini pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqhus Syiyam demikian. Lalu bagaimana dari dua pendapat ini Bapak Ibu? Mana yang rajih? Menurut kami yang rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa para pekerja berat ini mukallaf, tetap kena beban hukum, yaitu dia wajib makan sahur dan berniat puasa. Kemudian baru setelah dijalani secara maksimal ternyata tidak kuat, maka dia boleh berbuka, kemudian wajib mengqadhanya karena dia disamakan dengan orang sakit yang tidak permanen. Jadi alasan yang pertama, ada tiga alasan kenapa pendapat kedua pertama itu lebih rajih. Yang pertama adalah pendapat pertama ini mengamalkan ya dua dalil, menjamakkan dua dalil. Yang pertama adalah dalil wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan yang kedua adalah dalil wajibnya mencari nafkah dalam surah Al-Baqarah ayat yaitu 233. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa 'alal mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan atas bapak punya kewajiban memberi nafkah kepada para ibu dengan cara yang baik. Nafkah berupa makan dan pakaian dengan cara yang baik. Nah,
Jadi dengan cara yang baik ini ada kewajiban nafkah. Jadi mengamalkan dua dalil, yaitu dalil wajibnya puasa dan wajibnya mencari nafkah. Sedangkan pendapat yang kedua hanya mengamalkan satu dalil, yaitu dalil wajibnya mencari nafkah saja. Nah, padahal kaidah usul fikih itu mengatakan begini, ihmalid dalilain aula min ihmalid ahadihima bil kulliyah. Jadi mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya secara menyeluruh. Demikian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya As-Syakhsiyah Islamiyah juz 3 halaman 491. Jadi gitu. Jadi mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada yaitu mengabaikan salah satunya secara keseluruhan. Nah, itu alasan yang pertama. Jadi alasan pertama karena pendapat yang pertama itu mengamalkan dua dalil. Alasan yang kedua, pendapat yang pertama mengamalkan azimah, yaitu hukum asal, yaitu wajibnya berpuasa. Sedangkan pendapat kedua mengamalkan rukhsah, yaitu keringanan. Ada azimah, ada rukhsah. Azimah adalah hukum asal, rukhsah adalah keringanan. Pengamalan azimah sudah yakin dalilnya, yaitu Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, kutiba alaikumus. Sedangkan yang mengamalkan rukhsah itu masih diragukan. Kenapa? Karena tidak ada dalil khusus yang memberi rukhsah bagi pekerja berat. Nah, tidak ada dalil khusus yang beri rukhsah bagi pekerja berat. Yang diberi dalil khusus itu adalah orang yang dia sakit atau dia bepergian. Ya, sakit atau musafir. Sedangkan pekerja berat tidak ada dalil khusus. Ya. Nah, kaidah fikih mengatakan al-yakinu la yazulu bil bisyaki. Jadi keyakinan itu tidak dapat hilang dengan keraguan. Itu sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asyuyuti dalam kitabnya Al-Asbah wa Nadzair halaman 50. Jadi beliau ya mencantumkan kaidah fikih bahwa al-yakinu la yazulu bil syak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi tentang azimah, wajibnya puasa itu yakin dalilnya. Tapi rukhsah bagi pekerja berat itu tidak ada dalil khususnya. Kecuali hanya dikhawatirkan munculnya doror. Ya, kayak dalilnya umum, la dororo wa la diroro itu kan dalil umum. Ya, tidak boleh membahayakan, tidak membahayakan itu dalil umum. Bukan dalil khusus untuk orang pekerja berat sehingga boleh tidak berpuasa. Yang akhirnya dia cukup membayar fidyah misalnya, kan begitu. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga Bapak Ibu, pendapat yang pertama lebih tepat tahqiqul manatnya. Jadi pemahaman faktanya itu lebih tepat. Jadi sebab apa? Pekerja berat yang mengalami doror itu lebih tepat digolongkan kepada orang sakit yang ada harapan sembuh. Jadi ya, orang sakit yang ada harapan sembuh. Bukan digolongkan kepada laki-laki tua atau perempuan tua yang tidak bisa muda lagi, atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi pekerja berat itu lebih tepat digolongkan pada orang sakit tapi punya harapan sembuh, bukan pada orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Lain lagi Bapak Ibu, kalau memang dia orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, misalnya dia sakit mah kronis, menurut dokter tidak ada harapan sembuh, maka orang demikian ini dia cukup bayar fidyah, tidak berpuasa. Tapi kalau dia itu orang pekerja berat, itu kan masih ada harapan. Bisa suatu ketika bisa jadi dia tidak bekerja berat, bekerja ringan. Jadi ada harapan sembuh ibaratnya orang sakit itu. Ini berbeda ya. Jadi pekerja berat yang kondisinya dapat pulih itu sama dengan orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pekerja berat ya, maka secara hukum ya dia tetap mukallaf, wajib berpuasa. Nah, sehingga dia wajib makan sahur, berniat puasa, kemudian siang harinya bekerja. Kalau di tengah-tengah bekerja ternyata kemudian laparnya sangat, haus sangat, dan diduga kalau tidak minum, tidak membatalkan akan membahayakan dirinya, maka baru dia membatalkan ya, dan wajib mengganti pada hari yang lain, mengqadhanya ya.
kemudian berarti disamakan dengan orang yang sakit yang punya harapan sembuh. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita yang bisa kita amalkan, ya. Jadi saya katakan ini pendapat yang rajih, ya. Jadi pendapat yang rajih. Artinya pendapatnya itu mengkisaran 2. Maka setiap diri mau mengambil yang mana, tapi dalam kajian kami bahwa yang rajih adalah para pekerja berat, termasuk orang yang tetap mukallaf, diwajibkan berpuasa, ya. Dan kemudian kalau di tengah-tengah dia berpuasa bekerja lalu tidak kuat, lapar sangat, haus sangat, maka dia boleh berbuka tapi wajib mengqadha pada hari yang lain. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah memberikan kekuatan kita untuk mengamalkan hukum-hukumnya, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.